Yes, yes, yes. Gua tahu banget. Hampir 2 minggu ya, gua kagak ngupload materi kan. Ya itu karena gue emang lagi tenggelam di dunia pergamingan, lagi seru-serunya ngegame. Jadi gue lupa gitu dengan materi-materi yang harusnya gue upload kemarin. Tapi gue masih ingat gue janjiin sama lo untuk ngasih upload materi tentang block wallpaper, right? Yes, yes. Gue masih tetap ingat. Oke, sebelum itu gue minum dulu. Gue terima kasih banget dikirimin kopi dari Siding Kalang. Jadi di rumah gue sekarang itu ada 2 kopi, ada Aceh dan ada Siding Kalang. Makasih banget, ini kiriman dari sobat blogger Aceh. Rasanya mantap. Ini kayak kopinya premium deh ini. Mantep, mantep banget. Kembali ke topik wallpaper. Gue juga kemarin sekitar 2 hari yang lalu dikirimin tools premium untuk scrap wallpaper, dan memang toolsnya keren banget, abis keren banget. Selain bisa nge-scrap wallpaper image, dia juga bisa nge-scrap video, dan yang lebih bagusnya lagi dia juga bisa nge-scrap resep masakan. Harganya mau tahu? Yes, ini mah buat permainan sultan sih. Harga normalnya 1 juta, karena kemarin dia lagi diskon 50% jadi 500.000. Jadi lumayan mahal. Kalau lo punya dana lo bisa pakai. Recommended nggak buat lo? Nanti lo lihat sendiri ya. Kita bahas materinya ini menggunakan tools tersebut. Di mana letak kelebihannya dan di mana letak kekurangannya, kita akan bahas bersama-sama. Makanya lo kalau nonton video gue, biasain, tolong jangan di skip-skip. Bukan iklannya aja yang jangan di skip, tapi materinya jangan di skip-skip. Nanti lo pusing sendiri di tengah jalan gitu. Akhirnya pas gue lagi nge-gaming gitu, lagi seru-serunya, lagi war, lo nge-WhatsApp gue, kampret. Lo gangguin gue itu. Gila apa lo? Gue lagi war gitu. Ting, ting, ting. Nah, neta teh, aduh. Kalau nanya aja nanti di channel gue, pasti gue balas, oke? Kita langsung masuk ke materinya. Dia bentuknya seperti ini. Toolsnya itu seperti ini. Nah, kita restart aja seperti ini. Image scraper. Dia juga ada receipt, ada image, ada video, oke? Nah, cara penggunaannya juga, mana komen gini. Nah, dia tuh untuk ngambil keyword, dia punya generate. Di bagian bawah tinggal klik keyword. Dia, nah kayak begini, generatornya dia. Kalau tinggal masukinnya misalnya mobil Tesla, generate, nah kalian muncul, ya. Ini kalau misalnya pakai toolsnya kan, kita stop aja. Ini tools seperti ini kita bisa dapatin di keyword setter, sama fungsinya. Keyword setter tuh seperti ini nih. Ini barang gratisan. Kalau yang tadi kan bawaan dari tools, tinggal masukin aja mobil Tesla, start job. Sama kan? Sama. Jadi untuk alatnya ya, keywordnya mereka generate keywordnya, kita punya substitusi barang gratisan dan menggunakan keyword setter. Bagaimana cara menggunakannya ini nanti gue jelasin. Kita kembali dulu ke dasarnya lagi. Di mana tuh? Di sini. Block wallpaper. Kalau kita ngomong block wallpaper, apa yang ada terlintas di pikiran lu? Interior, bangunan, ya kan? Rumah, terus mobil, terus perhiasan, baju itu termasuk loh, ya. Fashion tuh. Terus art, seni lukisan, lu bikin katalog bisa. Terus rangkaian elektronik, rangkaian seri, rangkaian paralel, itu namanya diagram elektronik. Itu juga pasti banyak dicari orang, dan itu biasanya pemain wallpaper pakai itu. Terus apa lagi? Flora and fauna,
Gambar binatang, gambar hewan, gambar taman, terus gambar mewarnai anak-anak. Lo tahu buku drawing color, painting color. Nah, itu juga kan. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak dan bisa diduitin juga selain bukan nggak menggunakan AdSense. Salah satu wallpaper yang bisa lu gunakan untuk mencari uang itu adalah kartu undangan. Ya, kepikiran? Lu buka aja jasa bikin kartu undangan, lu scrap image model undangan, ambil PSD-nya, tinggal buka Photoshop, tinggal tunggu aja. Terus misalnya juga curriculum vitae, area surat lamaran, itu sekarang kan banyak beredar gini nih, gue kasih contoh ya. Ini kan lu masih ingat gak anak SMA yang penghasilannya puluhan juta dari jualan curriculum vitae? Ini yang gue maksud. Kita klik gambarnya. Nih. Kayak begini. Nih. Ini kan di FreePic, ini kan free. VSD. Ini bisa jadi wallpaper, ya kan? Contoh-contoh surat lamaran kerja terbaru. Masukin deh gambar-gambar kayak begini semua tuh. Gambar-gambar kayak gini, ya kan? Terus nanti dia juga bisa bikin situ jasa pembuatan surat lamaran kerja via pulsa 25.000, via ATM 15.000 satu lembar. Baby duit. Lu tinggal masuk ke grup-grup Facebook lowongan kerja. Jadi lu posting dulu tuh lamaran kerja, terus di bawahnya lu masukin link lu tuh, link wallpaper lu, cara membuat surat lamaran kerja. Money. Ya kan? Ini bisa dijadiin wallpaper. Nih terus ada lagi kartu undangan pun juga bisa dijadiin. Kita lihat nih, wallpaper sama seperti dengan curriculum vitae. Tiap hari orang pasti nyari kerja kan, dan yang namanya lulusan yang baru tuh anak-anak SMA kan nggak tahu bagaimana sih cara bikin surat lamaran kerja. Begitupun juga dengan kartu undangan. Perasaan tiap hari juga pasti ada orang yang nikah kan. Dia pasti pesan bagaimana, pasti nyari-nyari dong bikin kartu undangan tuh. Modelnya maunya kayak gimana sih? Nih, banyak penyedianya, tuh penyedianya tuh ya. Lu tinggal scrape, tinggal lu ambil, tinggal lu posting. Ide kartu undangan bisa lu ambil, bisa. Terus dari mana lagi tuh kartu undangan? Tribun aja udah main tuh. Ini jangan disia-siakan ini, my man. Kita lihat di sini nih kartu undangan. Nih misalnya ini, di scrap aja tuh kartu undangannya, diambil, posting di tempat lo. Ya itu kartu undangan kan. Terus apa lagi? Tadi gue udah kepikiran tuh tadi apa namanya? Kartu undangan, ID card, terus pernikahan, terus yang paling itu apalagi tadi namanya apa ya? Gue lupa tadi, itu udah terlintas di otak gue. Yang buat sama menghasilkan uang banyak tuh apa ya? Tadi kampret, poho. kedapnya. Naon teh, aduh, poho euy. Ingat. PowerPoint tuh anak-anak sekolah sekarang udah pakai PowerPoint ya. Tugas-tugas sekolahnya itu pakai PowerPoint. Itu juga bisa lu jadi duit. Aduh. PowerPoint sedap. Gambar. Mana gambar-gambar PowerPoint teh. Si kampret. Coba ini. Nih pokoknya kayak gini nih. Nih template PowerPoint. Nih ya. Ini juga ngasilin duit, my man. Ini bisa dijadiin blok wallpaper. Contoh-contoh template PowerPoint seperti ini. Dan lu nanti situ tinggal menerima jasa pembuatan PowerPoint. Penggunanya itu anak sekolah dan orang-orang yang kerja, sales segala macam, itu pasti gini.
Karena kalau misalnya ada meeting bulanan atau meeting mingguan kan masih ada report kan, biasanya dalam bentuk PowerPoint. Jasa, lu bisa buka jasa. Selain blok wallpaper, bisa jadiin jasa untuk penghasilan lu sampingan. Karena gue udah beberapa kali udah merhatiin di grup-grup tuh, gue pengen ngasilin duit dong, bagaimana ya dengan cara blogger. Here we go baby, gue udah kasih jalan. Oke? Kartu undangan, ID card, pembuatan kurikulum vitae, pembuatan PowerPoint, lakukan. Oke. Ini penyedia yang dalam bentuk PSD itu adalah, jadi lu bisa buka nanti di Photoshop, tinggal ganti-ganti warna aja kalau lu mau, gampang banget. Itu penyedia template gini banyak gratis, lu tinggal sedot-sedotin aja. Nanti gue kasih lihat, karena lu blogger receh nggak punya premium tools, gue kasih cari tools yang semisal sama dengan premium untuk nge-scrap, oke? Sekarang kita fokus ke materi untuk penggunaan apa tadi namanya si kampret penggunaan ini ya. Oh ya, gua cari keywordnya dengan cara manual. Untuk pencarian keyword gue pakai keyword shuffler karena buat gue ini sama bagusnya. Ada volume pencariannya, ya, ada CPC-nya juga. Misalnya gue mau kasih tuh mobil Tesla deh ya. Kita udah mulai masuk materi, jadi tolong diperhatikan yang di belakang, yang di depan. Ayo, hey, matanya pada lihat ke depan ya, konsentrasi. Kita udah mulai masuk materi. Oke, ya lo, lihat sini. Oke, thank you. Lu bisa lihat di sini untuk pencarian di Indonesia, mobil Tesla itu ada trafficnya 3.600, berarti sehari itu sekitar 100 traffic. Ya karena ini agak-agak naik karena videonya Raffi Ahmad tuh sama Andre kan lagi trending tuh, mobil Tesla, tahu kan? Nah ini, kita akan ambil ini. Berarti karena dia punya traffic, bagus dong untuk jadiin wallpaper, sangat bagus. Tinggal masukkan aja ke sini. Tinggal masuk paste, tinggal klik scraping. Nah ini udah mulai di scraping kan. Nih, untuk harga 1 juta dengan hanya scraping gambar, menurut lu wah pasti mahal. No. Yang bikin tools ini mahal itu bukan di scrap image-nya, tapi di sini nih Spintex itu semacam script yang biasa dipakai di Autospin. Nah itu dia Spintexnya bahasa Indonesia kan, nanti lo lihat hasilnya. Jadi dia buat titel sendiri, terus dia buat teksnya sendiri, artikelnya sendiri, dia udah dibuat sendiri sama dia. Jadi secara auto gambarnya itu nanti di bawahnya ada keterangan, nanti bisa lo lihat sendiri. Nanti gue kasih lihat ya. Ini yang bikin dia mahal, harga 1 juta atau 500 ribu, yang bikin mahal di sini Spintexnya yang bikin mahal, bukan waktu scrap gambarnya. Kalau scrap gambar banyak. IDM, Internet Download Manager, itu bisa nge-scrap image. Nggak tahu kan? Lu pemakai doang, gue kasih lihat nanti. Kaget kan, IDM kan cuma buat ngedownload aplikasi. Hey, itu kata you, karena you tidak pernah ngutak-ngatik. Kalau kata I, bisa. Ntar gue kasih lihat, oke? Udah selesai. Kalau gue tutup si kampret. Ini dulu tadi mana. Nih, tinggal create post, publish post. Nah dia. Kalau misalnya lo pakai WordPress, klik WordPress. Kalau misalnya pakai Blogger, klik Blogger. Gue pakai Blogger, klik Blogger. Kita download. Sesimpel itu. Simple banget ya. Ini cara pertama, dan filenya itu dalam bentuk XML. XML itu sama seperti kalau filenya template ya. Lu karena nggak pernah pakai tools yang kayak gini, biasanya itu bentuknya teks. Itu yang pakai AGC, pakai Atom XML kan. Atom XML itu seperti ini. Gue kasih contoh aja. Gue mau ngambil ini, gue mau sedot ini artikel dari ini. Gue menggunakan generate. Nah seperti ini. Generate another dulu deh, kampret. Gue pakai generate, kita pakai generate, masukkan alamatnya
Ini cara kedua ya, cara paket hemat. Tinggal lu ambil ini. Kalau misalnya lu nggak pakai tools, lu pakai cara ini. Lu tinggal cari korban dari Blogspot. Dia cuma bisanya Blogspot. Cari korban Blogspot, lu sedot artikelnya. Yang bermain wallpaper kan banyak tuh. Cari yang tidak di protect ya, tinggal Ctrl U, dia terbuka yang terbaru, terus habis itu Ctrl S, tinggal save. Jadi deh. Jadi punya dua file, nanti kita akan lakukan perbandingan dari dua cara yang tadi. Oke, gue mau cerita dulu sebentar. Apakah bermain blog wallpaper itu bisa menghasilkan uang? Bisa dipasang AdSense? Ini iklan AdSense, ini iklan AdSense, ini iklan AdSense. Ini adalah blog dari punya Mas Irman. Kita lihat. Oh yeah baby. 321.000 visitor. Oh iya. Ini kalau misalnya MGID gue sudah pastinya PO bulanan. Lihat ya, diperhatikan ini cara dia bermain. Ini adalah blog semi wallpaper ya, dan ini bentuknya blogspot. Ntar gue nggak jualan sabar dulu. Gue tuh lagi syuting, jangan nanya jualan dulu napa. Nih ya, lo bisa lihat, ini blog wallpaper, semi wallpaper, dan dia dipasangin AdSense. Wah, itu mah mungkin baru. Dirilisnya bulan Mei tanggal 5 2017. Jadi umur blog ini sudah 3 tahun. Dan dia menggunakan AdSense. Berarti bisa. Terus kalau submitnya pasti di reject? Enggak juga, kalau tau triknya. Kita kasih trik aja. Jadi lu bikin 15 artikel tanpa image, satu image saja. Tapi lebih kasih banyak teks. Lu submit sampai di approve, baru image lu masukin ya. Selain itu artikel-artikel pilar yang sudah lu buat kan punya subbidding banyak kan, kasih dong image, maka blog lu itu pun sudah menjadi semi wallpaper ya. Cara optimasinya udah gua buatin, jangan nanya soal optimasi, lu nonton dong video gua kampret. Berarti anggapan bahwa blog wallpaper nggak bisa dipasang AdSense tidak valid, gugur dengan sendirinya. Karena seperti yang lo lihat, ini dipasangin AdSense. Oke? Tidak hanya MGID, AdSense pun bisa dipasang. Nanti akan gue kasih lihat ada satu blog kampret punya visitor 12 juta hanya dari blog wallpaper. Oke, sekarang tadi kan kita sudah scrap kan, ini kita scrap. Sekarang kita masukkan hasilnya dulu. Kita masukkan hasil dari ini dulu, mobil Tesla ini. Dia tuh ada di sini nih, filenya di mana ya? Filenya di sini, ini bentuknya dia, ya. Kita upload, dan ini bentuk yang AGC. Ini bentuknya dari Premium Tools, ini bentuk dari AGC. Berdua beda file. Ini XML, ini teks. Kita upload. Nah, seperti ini. Ini mobil Tesla yang datangnya dari Premium, dan ini yang kita scrap. Cara masukin filenya gampang banget, tinggal masuk ke setelan, tinggal lo pilih lainnya, import content, muat ulang. Nah, kayak gini. Centang publikasinya jangan dulu, tinggal gitu. Tinggal ambil barangnya, ambil ini, tinggal open, upload, masuk ke sini bentuknya. Kita edit, klik edit, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya dari tools yang tadi. Ya. Nah ini. Dan hasilnya kalau dari yang AGC kita lihat
AGC nih ya, ada kemiripan nggak? Kemiripan dengan yang tadi, yang blok yang udah pakai AdSense. Ada nggak kemiripannya? Yes, ada. Ketiga-tiganya semi wallpaper. Ada kata-kata di sini. Ya, ada kata-kata, ada kalimat. Ada kalimat, ada kalimat. Ini juga ada kalimat, ada kalimat, ada kalimat. Nah, sekarang kita mulai bahas dalamannya. Kita ke HTML-nya. Ini juga sama, kita masuk ke HTML. Ini yang dari Tools Premium kita lihat untuk gambar. Dia menggunakan yang namanya Hotlink. Ini dia nih. Gue kasih lihat, gue gedein ya. Gue gedein, biar lu lihat. Ini. Image-nya itu dalam bentuk URL. Jadi image yang diambil di hosting orang, di blog orang. Dia kalau masukin image kan lu upload kan. Kalau di WordPress lu upload di hosting kan. Betul kan? Nah, URL itu, URL image lo kalau diambil ditaruh di blog yang lain itu namanya hotlink. Ya. Ini dia nih. Jadi masih ke bawah URL asli dari yang punya gambar ini. Coba kita cek yang di AGC. Yang di AGC sama. Ini karena tadi AGC itu cuma bisanya dari Blogspot, maka ini adalah uploadan dari hostingnya Blogspot, punya blog yang bersangkutan. Ini adalah salah satu kelemahan. Kalau mungkin untuk AGC dia agak lebih aman ya, karena gambarnya tidak akan pernah padam sama-sama Blogspot. Kalau misalnya gambar Blogspotnya padam, berarti Google-nya tutup. Tapi kalau yang premium ini hasilnya seperti ini yang lu lihat nih. Nah, tadi gambar yang mati. Nah, ini gambar mati. Jadi broken link. Jadi ketika hosting itu kan berlangganan 1 tahun kan. Ketika hostingnya dia udah nggak diperpanjang, mati, berarti otomatis image-nya pun juga linknya itu mati. Maka di postingan lo bentuknya kan jadi begini, blank, gambarnya hilang. Itu adalah salah satu kekurangan dari menggunakan ini premium tools ini, karena dia nge-scrape-nya tidak peduli. Dia ngambil dari WordPress, dia ngambil dari Blogspot, dia ngambil dari manapun, diambil gambar. Perintahnya kan cuma itu. Kalau yang AGC, yang pakai generate sitemap itu, dia cuma bisa ngambilnya dari Blogspot. Jadi untuk soal broken link ini masih aman dia. Lebih aman lagi sebenarnya kalau manual, ya kan, upload sendiri itu lebih aman. Nah, ini salah satu kekurangannya. Lu bisa bayangin kalau misalnya blog lu itu artikelnya ada 5.000 dan setengahnya broken link, gambarnya mati semua. Nggak lu capek harus kerja manual, deletein masing-masing, deletein satu persatu. Yes. Itu salah satu kekurangannya dan akhirnya bikin bete. Kalau lu biarin SEO blog lu yang hancur. Iya, semakin banyak broken link, rank dari blog lu selesai, ngedrop. Ya, salah satu kenapa traffic turun, kenapa peringkat keyword lu turun, kenapa peringkat blog lu turun, broken link salah satu penyebabnya. Oke. Ini adalah salah satu kelemahan dan kekurangannya. Dan kekurangan yang lainnya adalah sama, kedua-dua ini. Adalah dia nggak peduli itu gambar punya watermark atau enggak, disikat aja tuh watermarknya gitu, disikat aja, dihantem aja gambar yang ada watermark itu. sena.com tuh punya gambar orang, diambil, nggak peduli. Namanya script kan tidak ada perintahnya. Kalau ada watermark dia kan nggak tahu watermark yang mana tuh. Jadi keangkut semua gambar-gambar berikut watermarknya. Makanya kalau lo mau bermain wallpaper dengan cara manual, usahakan itu namanya gambar lo semua kasih watermark URL dari blog lo. Misalnya situ www.indrake.eu.org, digambar misalnya ditaruh di sini di bawah nih.
Jadi nanti ketika dia blog, dia banyak traffic dan orang lihat gambar, oh gambarnya dari si Indra Ke, ada rasa penasaran dong. Oh dia ngambilnya dari sana, gue pengen lihat ah. Masuk dapat traffic juga. Begitu. Nelikung aja dari belakang. Makanya kalau punya gambar, usahakan itu watermark jangan sampai nggak dipasang. Karena yang namanya di scrap seperti ini, siapapun bisa melakukannya. Oke? Itu adalah cara kekurangan dari kedua cara ini. Dan yang paling sebenarnya bikin gua nggak terlalu senang atau terlalu serak dengan cara ini adalah ini sangat merugikan sebenarnya. Iya. Sangat merugikan terutama untuk pemain WordPress yang menggunakan hosting sendiri, dia beli hosting. Ya, kalau misalnya semua gambar ini lu ambilnya dari seperti tesla.com, ini pemain besar, mungkin lu ngambil cuma segambar ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu hasil scrapnya itu dari blog-blog WordPress yang sama recehnya sama kayak kita gitu, cuman kapasitas hostingnya itu misalnya untuk 20 GB dan lu traffic blog lu misalnya udah sampai 10.000, kesedot hosting orang sama lu tuh, kesedot, kasihan dia. Nah, selain selain cara ini menyedot hosting orang, dari situ juga sebenarnya timbul masalah. Orang yang disedot hosting itu pasti kan minta report dong. Perasaan blog gue ini traffic hari ini cuma 300, kok udah habis hosting gue. Komplain kan dia pasti ke penyedia hostingnya. Nanti kan kasih report tuh. Oh iya, ini dari sini nih, dari link ini, dari link image lu yang ini nih, disedotnya di sini nih. Lu bisa kelacak tuh. Dan kalau dia tahu bahwa itu kenanya dari lu bisa kena report, men. DMCA, de-index, kalau nggak di-delete sama Google. Di situ tuh sumber masalahnya tuh, ya. Dan kalau untuk yang AGC, dia kan uploadnya dari blog, gambarnya kan dari Blogspot juga. Di situ juga tuh sumber masalahnya tuh, susah di-index tuh. Karena itu gambar itu sudah tercatat atas nama blog ini, di crawl Google botnya itu udah tercatat, udah tersimpan. Jadi kalau Google itu nge-crawl image, bukan image lo tuh di copy sama Google tuh, disimpan sama dia. Ini gambar milik blog ini. Begitulah ceritanya kasarnya, pokoknya gitu. Kayak gitu tuh kalau buat Google nge-crawling image. Jadi ketika hal yang sama muncul, link yang sama muncul, kan buat Google nanya, kok ada dua nih linknya, yang mana nih yang asli nih? Oh ternyata yang ini dari blog ini. Oh udah ketahuan. Sementara dia kan di-copy, disimpan. Oh yang aslinya yang ini. Itu bermasalah juga. Makanya kalau yang AGC itu agak-agak susah diindeks tuh. Tapi nanti kita akan coba lihat dari dua ini yang mana yang paling mudah diindeks. Kalau cara manual mah gak usah ditanya, ya kan? Kalau cara manual mah sama nih, seperti ini nih, si kampret ini mah nih langsung ke indeks ini manual ini, tapi menggunakan cara yang sama. Ada kata-kata ya, gambar kata kan. Nih, ini mah DI, ini mah indeks ini. Gampang ini mah. Kita cek aja. Ini mah nggak usah ditanya. Indeks. Yoi, ya kan? Ada lagi nih tadi gue ngetes juga pakai cara metode. Ini adalah cara metode dari gue tes sendiri di blog gue. Metode gue pakai metode yang premium itu. Ini cuman segini gambarnya. Ke indeks nggak? Ke indeks punya gue. Coba kita cek. Indeks. Ya. Nah ini ntar dulu nih, kenapa pembahasan loncat ke sini dulu. Nah itu kita perbaharuin, kita langsung aja. Nah ini salah satu bugnya dia nih, tidak ditutup, klik tutup aja, tinggal itu publish. Oke, kita lihat blognya. Nah seperti ini bentuknya. Ini yang menggunakan apa nih? Kok tinggal segini?
Ntar dulu, ada kesalahan apa? Kecilin dulu ya, kecilin. Si kampret ya. Si kampret. Gedein dikit dong. Nah. Ini. Kita cek. Oke. Nah ya, perbaruin udah. Wah, kita lihat postingannya, bentuknya seperti ini. Baca selengkapnya, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari premium. Oke, sip ya. Dan ini juga kita perbaruin. Udah tutup aja, kita lihat hasilnya juga. Hasilnya sama seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke, gua mau langsung indeks apa enggak ya? Ntar dulu, gua pikir-pikir dulu. Kita masuk ke pengindeksan, oke? Oke, sekarang kita ke sini aja deh. Kita langsung coba untuk di indeks. Sebelumnya kita masukin peta sitemapnya dulu. Gue tambahin dulu, itu kan cuma ada 2 ya. Gue tambahin dulu dengan pakai feed, pakai atom maksud gue. Gue tambahin. Gunanya untuk mempercepat, memaksa, ngupdate. Enggak juga sih. Ya ini cuma mitos aja, mitos. Ya, kita cepat. Ini di blok UIN, terus tadi blok yang satu lagi apa namanya, Lanut. Oke, kita tambahin juga atom. Oke, terus kita tambahin juga dengan fit. Salah. Ini biasanya gue begini nih, gue kalau sitemapnya itu ada 3 kalau gue. Tapi biasanya orang satu aja udah cukup, cuma sitemap XML aja udah cukup. Nah sekarang waktunya kita untuk indeks. Ini bagian penentuannya di sini nih. Kita coba indeks yang ini dulu ya. Ini dari AGC. Kita coba indeks menggunakan template asli bawaan dari Google. Kita uji URL-nya dulu. Smoking area. Ini sengaja nih gue biarin tidak ada proses edit mengedit. Gue biarkan URL aktifnya. Habis ini nanti kita masuk ke Copyscape, kita cek kedua-duanya. Kalau yang AGC pasti nggak akan lolos ya, karena ngambil langsung. Kecuali kalau misalnya lo main dengan AGC kayak gini, teksnya itu lo itu dulu ya, dimodifikasi dulu sampai jadi unik. Karena ini kan gue sebagai contoh nggak gua otak-atik, gue biarkan apa adanya aja. Karena yang sebenarnya jadi nggak seimbang, karena yang pakai premium itu kan harusnya unik tuh. Kita lihat aja nih di indeks, terus kita masuk ke blok yang satu lagi, UIN. Yang UIN itu yang ini, mobil Tesla. Kita langsung saja inspeksi URL, paste, indeks. Habis ini kita cek ke Google Search. Kalau Google-nya lagi error, dia pasti belum muncul. Tapi kalau dia nggak error, harusnya dalam hitungan detik sudah muncul semua dua-duanya. Sekalipun itu barang AGC, harusnya tetap ke indeks. Maksudnya indeksnya muncul di search. Di situ kita lihat ya. Minta pengindeksan. Zebra mana zebra kampret? Nggak ada zebra di sini. Ternyata Google bisa error juga ya. Lalu lintas. Oke, sekarang kita masuk ke Google untuk cek masing-masing dia. Kita mulai dari yang AGZ.
AGZ. Belum. Kita coba yang Tesla. Belum. Lagi. Nah, kalau kayak begini kita udah biarin aja. Nanti dengan sendirinya Google akan akan indeks dia. Entah kapan, entah hari ini, entah besok. Kita cek aja langsung Copyscape. Kalau lu udah indeks gitu sebenarnya itu udah ke indeks ya, dibiarin aja. Kita cek yang dari premiumnya dulu, mobil Tesla. Kita cek apakah ini sudah YouTube ya. One result. Kita coba cek. Deng. Cuma 12 word. 3%. Aman. Clean. Kalau yang AGC nggak aman. Jadi sebenarnya nggak usah dicek ya. Kalau yang AGC. Yang AGC nggak usah. Ngapain tuh? Ini paling judul doang sih. Kalau nggak salah. Kita coba ini. Pasti banyak. Oh enggak juga. Ya enggak lah. Karena itu kan belum ke indeks kampret. Lu jangan ngelucu pagi-pagi lu. Ya kan belum kayak indeks, setan. Santai coy, santai, tarik nafas. Kembali. Jadi sebenarnya menurut gue sih toolsnya work banget ya. Bukan work banget, worth it banget, boleh banget. Karena gue udah nyoba tadi, gue juga nge-scrap juga artikel. Nah ini seperti yang janji gue di awal, gue mau nunjukin satu keyword, satu niche yang sebenarnya, nah jangan ini dulu deh, itu nanti. Nah ini kita gini. Ini adalah yang udah gue ambil sebanyak 147 artikel. Gue menggunakan tools yang tadi. Gua itu mengambil needs atau gue mengambil materinya itu adalah tebak-tebakan emos. Keywordnya itu tebak-tebakan. Ini bisa dijadiin wallpaper. Maksud gue begini. Kita nyalakan keyword save. Gini ya. Gini. Ini sebenarnya banyak yang dilupain orang untuk bermain wallpaper. Tapi ini trafficnya gede banget. Gede banget. Tapi pemainnya belum banyak. Lah kok begini? Piye toh iki? Piye? Bentar ya, bentar. Ada bermasalah nih Chrome gue nih si kampret nih. Nah ini Google ya. Kita masukin satu tebak gambar. Lu tau gak tebak gambar? Yang kalau di Facebook tuh kadang-kadang kita lihat gambar gitu, suruh nyari kucingnya ada di mana. Ya kan ada sekian misalnya gambar panda gitu, yang mana yang gambar kucing. Tuh. Menurut lu ini trafficnya gede nggak? Kita cek pakai keyword shuffle. Oh iya baby. 74. Gue gedein. 74. Tebak gambar 74 per bulan 74.000 ya. CPC-nya 0,85. Kita lihat turunannya. Tebak gambar, jawaban tebak gambar. Jawaban tebak gambar, tebak gambar, kunci jawaban tebak gambar. Lihat itu volume pencariannya. Tebak gambar, tebak gambar, tebak gambar. Tebak gambar Instagram bla bla bla. Masih banyak sekali. Selain tebak gambar, meme lucu. Kita cek. Ini kayak gambar-gambar kayak gini. Sama. Volumenya gede sekali. Udah lihat 550.000 gambar lucu.
ketika ngomong block wallpaper, orang, wah gue mau bikin nih misalnya rumah aja deh, gambar rumah, arsitek segala macem. Iya, berapa volumenya? Tapi yang kayak begini nih, ini kan yang paling banyak nih anak-anak ABG ini pengunjungnya nih, trafficnya dia nih. Ini adalah pasti anak-anak ABG nih yang sering share di Facebook, share di Instagram, share di WhatsApp. Kalau ini lo posting main wallpapernya kayak beginian, link lu ke-share nggak? Ke-share nggak di Facebook? Ke-share. Link lu ke-share juga nggak di WhatsApp? Ke-share, minimal link gambar lu kan. Gambar kan lu upload. Ya tapi bang kan itu kan tadi kalau kita misalnya main premium sama main pakai AGC kan bukan link image-nya bukan link kita. Ya ini gue bilang ini penjelasan gue yang di awal tadi. Gue mau kasih lihat satu niche untuk bermain wallpaper. Artinya kita pakai dengan cara manual. Cara manual coy. Caranya? Di YouTube gue kan itu ada kan cara optimasi image. Coba mana Indrake itu. Nah kalau gue tuh selain itu adalah gambar teka-teki. Gambar teka-teki itu bagus banget. Nah ini adalah salah satu sampling yang gue bikin nih. Tadi mana optimasi image, mana sih optimasi image si kampret di sebelah mana dia tuh. Nih cara optimasi gambar YouTube gua kan ada, lu pelajarin ini dengan baik. Ini kuncinya nih. Kalau lu mau bermain wallpaper, ini lu kuasain materi ini. Kalau ini materi ini lu kuasain, baby, gambar lu di page one terus, oke? Ini videonya nonton ya, nonton videonya, oke? Yakin lu? Lu mana nanya gua yakin mulu. Nih, kalau misalnya disuruh main block wallpaper, gua akan milih yang kayak begini nih. Tebakan gambarnya seperti ini nih. Nih. Can you see the cat? Gua akan bermain dengan gambar-gambar teka-teki seperti ini. Gunanya buat apa? Orang pasti akan penasaran, akan dia lihat yang mana gitu, yang mana kucingnya ya. Dia cari. Bisa lebih dari 2 menit, bisa lebih dari 3 menit. Selain itu membangkitkan rasa penasaran orang, akan dilihat terus, dia penasaran di mana sih kucingnya si kampret nih. Gambar-gambar yang kayak gini nih. Nanti dia akan share ke teman-temannya. Ini ada permainan lucu. Coba lo. Kalau misalnya dia menatap blog lama gitu sekitar 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, atau bisa sejam cuma untuk nyari gambar kucing, bounce rate lu jadi bagus, iklan lu impresinya lu dapat duit hanya dari menjual rasa penasaran. Coba lu jawab, di mana letak kucingnya? Kalau gua hanya dalam 1 menit gua bisa tahu, tapi lu jangan kasih tahu orang. Nah gua tuh mau bermainnya seperti ini. Ini gambar kucingnya nih kampret di sini nih. Ini kalau dibalik, lu putar aja tuh handphone lu tuh. Ini telinganya nih, ini telinganya nih. Nih gambar kucingnya nih. Ya kan? Nah, biasanya kalau orang yang IQ-nya agak gitu, selama tuh nyarinya tuh. Nah, lu bisa bermainin tuh. Untuk mencari jawabannya, lu kasih nih, klik gambar kalau untuk mencari jawabannya, klik di bawah ini, tombol download, dapat lagi duit. Lu kasih deh tuh gambar jawabannya, lu lingkarin deh yang ini nih, gitu. Ini kucingnya. Pasti dia ngomong, oh yang itu si kampret. Nah kalau suruh main block wallpaper ini, gue mainnya seperti gambar-gambar ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu puzzle, ya kan? Puzzle, gambar-gambar, tebak-tebakan gambar, pokoknya gitu. Tapi lu perhatiin ini ya, bang. Tapi itu kan kalau misalnya volumenya gede gitu, persaingannya gede dong. Enggak juga. Itu adalah permainannya adalah bagaimana lihat nih Facebook di page one-nya gambar-gambarnya tuh. Brillo
Hot liputan 6 itu bagaimana cara lo optimasi gambar. Beda antara page 1-nya artikel dengan page 1-nya image, beda. Makanya lo kuasain ini. Mana tuh materi gue tadi? Yang ini. Beda. Gue itu paling sering ya, gambar gue ada di page 1. Tapi artikel gue nggak ada di page 1. Nah, kalau lu bermain tadi seperti ini, kalau lu bisa dorong masuk, nggak perlu lah. Lu nggak perlu itu lu masuk artikel lu masuk di page 1. Yang penting gambar lu masuk page 1 kan ini. Ngedorong-dorong. Ini Facebook bisa digeser ini. Lu lihat nih, Kaltim, IDN Times, Pinterest, Brilio, Akurat nih. Lawannya mah belum terlalu berat ini. Karena emang orang rata-rata fokusnya itu di optimasi artikel, bukan di optimasi image. Baik pemain besar maupun pemain kecil. Dan kalaupun dia bermain wallpapernya yang mainstream, seperti yang tadi gue sebutin, yang segala macem gitu. Ini dan jangan lupa kalau lo bermain seperti ini, lempar ke Pinterest, udah ada materinya kan di channel gue. Lempar juga ke Facebook. Lo masuk ke grup-grup meme, masuk ke grup-grup anak-anak KBG, dia kan seneng tuh dengan kata-kata bermain-main seperti ini, gambar-gambar gini dia pasti kirim ke pacarnya. Kemungkinan lu juga bisa jadi trending juga bisa. Banyak yang bisa lu bikin. Ini bintang-bintang Korea segala macem. Misalnya bintang Korea yang lagi trending, gambarnya siapa sih? Jadiin meme sama lo. Atau lu kasih misalnya kata-kata inspirasi yang lu agak-agak kocak gitu. Nih, seperti ini, entah gimana caranya aku harus kuat nih, gambar anak kayak begini. Tuh. Harus ada proses kreativitas. Lo harus agak-agak kreativitas kalau bermain wallpaper. Gunakan otak kanan. Jangan pakai otak kiri. Otak kiri itu logika. Otak kanan itu imajinasi, kreativitas. Harus dilatih ya. Gampang. Karena gue kalau pribadi gue pengennya gue milih yang kayak gini, niche-nya. Gue nggak mau niche yang mainstream yang tadi. Gue bermain yang gambar-gambar lucu, tebak-tebakan gitu kan, teka-teki nih, teka-teki gambar, misalnya teka-teki gambar, ini juga bisa dimanfaatkan coy. Seperti ini, yang kayak begini, ini untuk bonsret bagus banget. Lu kuasain aja, lu bikin aja semua kategorinya, lu kuasain aja semua, ambil kalau lu mau ambil, karena ini udah gua scrap pakai premium yang tadi. Ini seperti ini nih, udah ada 147. Tinggal ya diedit sedikit lah ya. Nih kayak gambar-gambar kayak gini, ini bikin orang lama gitu natapin gambarnya doang gitu, di blog lu tuh lama dia tuh. Ya kan, ini adalah salah satu niche yang mau gue kerjain sih sebenarnya. Selain itu quotes, ya, quote apa ya kalau bahasa Indonesia teh? Kata-kata bijak, kata-kata gombal, kata-kata segala macam, itu juga masuk. Nah, aduh, lupa gue nih kata-kata gombal. Ini emang kalau bisa ditanya ini masuk niche mana, orang pasti bingung gitu. Kayak gambar meme segala macam tuh dia belum ada niche-nya. Seperti kayak gini, ini laku banget men. Terus misalnya lu sering kan kalau di Facebook tuh chat anak-anak KBG yang lagi berantem tuh sama pacarnya. Seperti yang kemarin tuh, yang lidi pedes itu apa itu, Maichi tuh yang ribut tuh pacarnya gara-gara uang 500.000. Jadi meme, jadi trending. Bisa lo masukin ke niche ini. Nggak tahu nih niche yang kayak gini masuk ke niche yang mana, gue juga belum jelas yang kayak gini ya. Tapi ini adalah salah satu yang emang trafficnya tinggi. Kemungkinan untuk trendingnya juga tinggi tuh, sampai 100.000 semua tuh. Gombalan maut, kata-kata gombalan. Ini semua bentuknya gambar. Kata-kata gombal aja udah 90.000 trafficnya. Hot liputan 6, My Purot Hit, Brilio nih, lu lihat aja nih. Brilio di makanan ada, di mana-mana ada. Dia nggak mau lepasin kesempatan nih. Merdeka.com,
Tapi Tribun kayaknya nggak ada di sini. Aman kan, Merdeka, Canva. Ini masih bisa ini lu, bola. Lawan yang berat-beratnya belum pada masuk sini semua ini. Ini baru gue kasih tahu nih, tapi lu ya udah rahasianya udah dibongkar dong. Ya ini digunakan aja ini yang kayak gini nih untuk nyari traffic. Terus lu tinggal pasangin MGID, lu dapat tuh duit. Ya, TOD. Sesimpel itu, segampang itu, ya kan? Terus bang kalau misalnya mau, oh iya gue lupa. Nah untuk mencari bahan selain di Facebook, lu bisa nyari di Instagram misalnya kan. Instagram. Gue sekalian mau nunjukin bagaimana caranya kita mau kalau misalnya gue nih ya, cara gue kalau misalnya bermain seperti ini, bagaimana caranya gue? Kalau gue sih, gue kasih lihat deh ya. Kita coba Instagram dulu. Gue keluarin Instagramnya. Lain kali, misalnya gue sini tebak-tebakan misalnya yang gue pakai ini, tebakan misalnya. Nih. Nah, ya kan? Terus misalnya pakai Pinterest, kita ambil juga gambar. Pinterest. Gua akan kasih lihat bagaimana caranya nge-grab gambar. Kalau tadi kan pakai tools segala macam, tapi dengan cara manual, tapi dengan cara yang gratis. Oke, kita cari sini gambar lucu. Ini adalah ladang kita untuk mengambil bahan. Oke. Terus apa lagi? Oke, gue kasih lihat dulu. Ntar dulu ya, gue kasih lihat dulu. Sabar. Nah, kalau lu untuk bermain manual, untuk ngambil gambarnya supaya lu nggak capek, nggak pakai Lighthouse segala macem, lu install extension image downloader image downloader continue atau image GY atau ya udah 3 ini aja. Atau juga lu bisa Instagram downloader, Pinterest downloader segala macam lu install di sini. Oke. Gua kasih lihat. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya lu download satu-satu capek kan, kita pakai aja add-on seperti ini. Gampang banget. Tinggal lu centang, select all, terus download. Downloadnya tuh ada di atas. Downloadnya tuh di sini tuh terus tinggal klik download. Oke. Gampang banget kan? Simple. Terus misalnya, gambarnya cuma 24. Ini, turunin ini, dia buka. Lu klik lagi gambarnya buat download. Nih, ini pakai sama image yang download yang lain tuh. Lo bisa tinggal pilih nih yang misalnya kayak apa ini, kayak double gini, lo centangnya nanti satu aja. Lo pilih aja ukuran yang paling gede. Ini udah ukuran, tinggal caranya seperti mana ini sini si kampret. Select all, lo tinggal pilih mana yang double, jangan lo pakai, tinggal di gini doang, tinggal diklik misalnya, kayak gitu doang. Habis itu tinggal klik download, selesai, lu dapat gambar yang cuma caranya scrape. Terus misalnya kalau di Instagram juga bisa. Kita pakai Instagram, misalnya ini image GY 440. Tuh ya. Tinggal pilih deh. Simple banget kan? Ya. Yay. Ini kalau bermain manual, jadi gambarnya lu ambil dulu, nanti, nah, tinggal lu upload di blogspot lu. Nanti masalah keywordnya kan, terus masalah kata-katanya kan. Kalau lu misalnya agak buntu, gue mau isi apa ya? Gue mau isi apa ini kata-katanya nih? Sementara ini kan gambar-gambar lucu, bagaimana? Gampang, tinggal taruh aja keyword
Iya. Ntar gue kasih lihat caranya. Tapi seperti tadi janji gue mau kasih lihat bagaimana caranya untuk nge-scrap atau nge-grab menggunakan internet download manager. Lu tinggal nyari website ya, website yang emang menyediakan gambar. Caranya seperti ini. Misalnya gue mau ngambil DaVinci Painting ya. Gue misalnya main gambar seni kan, DaVinci Painting. Oke, kita cari nih. Gue mau download yang mana nih? Misalnya ini deh, yang dari halaman pertama kan. Kita cek dulu nih. Tapi emang tidak semua web, kadang-kadang ada web yang ngeblok kan. Nah ini kayaknya bisa nih. Nih lihat nih. Ini wallpaper tapi lihat iklannya kiri kanan. Ini by Google. Oke, lihat nih ya. Nah ini akan kita scrap menggunakan yang namanya IDM, Internet Download Manager. Ini orang yang menggunakan IDM banyak yang dia lupa fungsi dari ini, grabber. Devil. Klik grabber, kita masukkan alamatnya leonardodavinci.net. Kita kembalikan ini isi dengan alamat yang mau kita scrap semua gambarnya, pastekan, terus tinggal klik next. Terus di tempat downloadnya pilih di IDM, bla 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 bla, sampai tingkat 2 bla 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 bla, next. Nah ini download the following file, lu pilih lu mau download apa nih. Di sini ada image, ada video, audio, file PDF, executable file, exe. Ini adalah aplikasi, terus compress file, complete star, PSD. Jadi lu bisa bayangin menu grabbernya IDM ini bisa nge-grab segini banyak nih jenis-jenis file yang bisa lu, termasuk MP3 juga bisa di sini. Tinggal masukin URL aja, tapi nggak semuanya, tapi tergantung ya. Kadang-kadang ada web yang emang ngeblok. Nah gue kan mau ngambilnya image-nya doang kan, tinggal segini, tinggal klik. Ini search file on this site only. Nah kadang-kadang kan di sini suka ada outbound link. Nah namanya IDM ini kan bot ya, dia nggak peduli tuh. Nanti yang outbound linknya juga ikutan di scrap sama dia, jangan. Jadi makanya lu centang aja search files on this site only. Terus bawahnya gini, klik next. Sudah deh. Biarkan dia bekerja, my man. Ini nggak lama, dia cepet kok. Lihat aja. Nah ini salah satu cara untuk nge-scrap dengan menggunakan IDM. Oke. Habis ini habis upload gambarnya, kita akan menggunakan yang bagaimana mengisi teks-teks ya dengan cara gue nih. Nah ini udah selesai. Gambar semua kan. Udah selesai belum nih? Tunggu, ini belum selesai. Jadi kalau udah selesai tuh di bawah udah selesai, udah ini yang putih-putih berubah jadi image. Tinggal ditunggu sebentar. Sambil menunggu, gue minum kopi dulu dan ngerokok. Mau ngopi? Sini datang ke rumah gue. Banyak banget kopi gue. Lu mau kopi Aceh, mau liong bulan, mau siding kalang, ada semua di sini. Oke? Mantap banget. Lama sekali. Sebentar ya, sabar. Kita lihat dulu. Kita lihat ke atas. Oh, sudah tuh. Udah mulai dirubah jadi gambar. Lo tau ini dari mana sih, Bang? Makanya kalau bergaul itu yang jauh-jauh. Bergaul tuh jangan di situ-situ aja. Lu kalau belum tahu berarti lu gaulnya kurang jauh. Beruntung lu ketemu sama gue. Iya, kampret. Puji diri lu sendiri. Of course. Abis ini udah belum lama lu gua post juga nih. Bentar ya, gua post dulu deh. Nah. Udah beres kan? Udah lihat nih.
semuanya udah di scrape sama dia. Lu lihat tombol yang di atas ini nih. Nih, mana sih si kampret teh? Bentar. Sekarang kita tinggal cek semuanya, cek all file. Oke. Terus kita ini nah ini gambar-gambarnya. Belum muncul dia. Kita stop aja. Memperhemat waktu. Lu di sini cek all file seperti ini. Yang nggak lu butuhin, yang kecil-kecil kayak gini buang, simpan. Terus habis itu nih klik yang tombol start download. Sudah deh. Hanya seperti itu. Dan hasilnya dia itu ada di sini. Di foldernya. Nih. Ini hasilnya. Oh ya bebe. Ini close aja. No. Oke, nih. Gambar-gambar semua nih. Oh iya. Cuman emang jeleknya kalau dia scrap gini, mau yang gambar kecil mau yang gambar gede, ada kopi-kopiannya ikut diangkut semua sama dia. Nggak mau nanggung dia. Mantap lah. Ini ya hasilnya seperti lo lihat. Lo liatin semua gambarnya ini banyak banget kan. Jadi pastikan memori PC lo kuat ya. Karena Aing nggak bertanggung jawab. Kalau udah habis pakai lo tinggal buang aja. Nah, seperti yang gue bilang, kalau misalnya bermain di ini cara untuk pakai IDM ya. Kalau bermain cara gue kan gampang banget kan. Tinggal main di property, tinggal lu detailsnya lu ganti, title lu tinggal kasih nama title, subject, rating, tags, comment, lu bisa masukin URL termasuk punya lu bisa masukin keyword punya lu di sini nih. Materinya itu udah ada di video gue, nggak harus bawa ulang yang ini untuk menghemat waktu. Ya. Kita bisa lihat gambarnya ini, gambarnya ini kecil ini, mah jangan ini. Kita coba, ada gambar yang gede, coba gambar yang gede, gambarnya juga masih kecil ini mah. Gambar yang gede nggak? Wah, gambarnya kecil-kecil, ada nggak? Pokoknya di sini lah, ya. Gimana ini ukurannya gede teh si kampret, nah seperti ini. Nah ini, lo ambil gambar yang gede, jangan gambar yang kecil, buat di upload di blog lo seperti ini, oke? Nah, kalau masalah gambar udah selesai, lu udah nggak ada masalah, lu bisa nge-scrap seperti cara gue. Sekarang kita masuk ke masalah untuk pengisian teks. Pengisian teks itu kan kemarin gue ngasih materi yang scrap artikel, masih ingat? Yang pakai SCM? Gunakan. Kalau lu misalnya malas untuk ngetik, atau kalau misalnya lu juga malas untuk ngisi segala macam karena lu terbentur ini gambarnya dengan kata-katanya kok nggak sesuai, kita mainkan keyword aja, ya. Seperti ke sini, lu ambil semua nih keyword nih, ya. Lu keyword ini lu ambil, masukkan ke keyword setter, kata gombal, misalnya, terus gombalan maut. Terus misalnya tebak gambar, tebakan gambar lucu. Nah udah, masukin 4 aja, start keyword. Oh yes baby. Kata-kata ini yang akan kita masukkan di bawah gambar. Iya bang, tapi nanti itu terkena density. Yes, lu sabar dulu, kan gue belum selesai. Nonton aja boy, nonton santai. Lu ngopi dulu ya. Kita biarin dulu sampai misalnya, gue target misalnya 400 kata kan. Misalnya gue ada 10 gambar, gue targetnya 400 word. Kita tungguin aja nih sampai 400 word, kita close, terus kita perbaikin. Bagaimana supaya ini kalau masuk ke dalam artikel gue tidak terkena yang namanya density keyword. Sehingga gue nggak perlu kena de-index. Oke, gue tunjukin caranya.
Anggap aja udah selesai nih, gue dapat sampai 4000 word ya. Tinggal stop, anggap aja. Untuk mempercepat waktu, tinggal copy, Ctrl A, copy. Lu masuk ke namanya remove duplicate word. This is baby. Ini mah pelajaran seperti ini lu nggak dapat di mana-mana. Aduh, siapa juga yang mau ngajarin lu? Nih, tinggal klik original order. Ini fungsinya buat apa? Untuk membuang semua kata-kata yang sama. Coba lu lihat hasilnya. Ya. Nah, kalau dapat kata-kata yang tidak ada hubungannya satu sama yang lain, inilah yang kita masukkan ke bawah gambar. Ini kita cek, copy aja semuanya. Kita pakai word counter buat ngitungnya. Anggap aja ini udah 400 ya. Terus bagaimana caranya setelah ini, Bang? Nah, ini sabar dong. Masukkan tadi keyword yang tadi lo ambil. 1, 2, 3 seperti rumus yang gue udah ajarin di artikel pilar. Ya, lu bikin tuh satu paragraf 3 kalimat. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti ini lu bikin terus. Nah, satu tinggal taruh di sini, nanti di sini. Di atasnya ini taruh gambar, ini keterangannya. Taruh gambar di sini gambar, ini keterangannya. Di sini gambar, ini keterangannya. Seperti itu cara bermainnya. Habis itu lu indeks. Oke? Hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini lu baca baik-baik kata-katanya ya. Ini adalah keyword yang gue gunakan semuanya, saudara-saudara. Nih, tebak gambar, jawaban, tebak gambar, teka-teki, lucu, tebak, tebakan, teka-teki, kunci, jawaban, game, tebak gambar, kunci, tebak gambar. Ini adalah keyword yang gue taruh di bawah gambar. Habis itu gue indeks, selesai. Tinggal menunggu aja. Oke? Seperti itu kalau misalnya lu bermain dengan cara manual. Caranya gampang banget. Caranya juga, metodenya juga sama seperti tools yang berbayar. Ini ya, gambar satu nih kejelekan gue nih. Kadang-kadang kalau artikel gue di page 1, gambar gue nggak di page 1. Tapi kadang-kadang gambar gue di page 1, artikel gue nggak di page 1. Kayak emang sentimen dia sama gue yang Google nih, si kampret emang. 23 jam yang lalu kan. Oke. Nah, seperti itu. Kalau cara bermain manual, lo kuasain itu materi cara optimasi gambar. Tadi gue udah ngasih lihat cara untuk scrap image-nya, gue juga ngasih lihat cara untuk ngisi keyword-nya. Terus lo tinggal nanti posting-posting aja. Selesai. Kalau misalnya emang ini rezeki lo bakal dapat banyak traffic dari bermain wallpaper. Kayaknya udah cukup ya, udah 1 jam lebih. Kalau misalnya ada yang gak lo ngerti, lo nanti tinggal tanya di kolom komentar, nanti di kolom komentar di YouTube gue. Jangan lo gangguin gue di WhatsApp kalau gue lagi main game, please. Gue pasti jawab semua pertanyaan lo yang ada di kolom komentar YouTube gue, oke? Gue cukupin di sini. Terima kasih udah nonton dan terima kasih udah bersabar, udah menunggu selama 2 minggu untuk materi yang baru. Semoga materi ini berguna buat lo. Dan kalau lo misalnya, Bang, gue pengen dong di-scrapin dengan tools premium, lo cari gue di Facebook, oke? Gue cukupin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di materi-materi berikutnya. Thank you.